Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan Suryana, NPM 7420121208, semester 2 non reguler. Di sini saya akan mereview pertemuan ke-10 materi hukum pidana. Pertemuan tersebut membahas bab 6, yaitu kesalahan atau pertanggungjawaban pidana. Pengertian kesalahan merupakan unsur objektif dari tindak pidana. Green stakeholder call yang tidak terdapat dalam KUHP tapi terdapat dalam hukum tidak tertulis. Kesalahan adalah keseluruhannya syarat yang memberi dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap perbuatan tindak pidana. Dalam arti yuridis dibagi menjadi dua, itu kesengajaan, dolus atau objek. Yang kedua kealpaan. Dalam arti sempit, kesalahan sama dengan kealpaan. Unsur-unsur kesalahan yaitu kemampuan bertanggung jawab, adanya hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya itu dengan berupa kesengajaan atau kealpaan. Tidak adanya alasan pemaaf. Pengertian kesengajaan atau dolus objek. Dalam KUHP tidak ada definisi tentang kesengajaan, tapi dalam MVT kesengajaan diartikan dengan menghendaki dan mengetahui. Jadi dikatakan sengaja apabila pelaku menghendaki apa yang dilakukan dan mengetahui perbuatan yang akan dilakukan, yaitu atas dasar itu pelaku mempunyai kehendak untuk mewujudkan. Wills Theory, unsur-unsur dari rumusan undang-undang. Selain itu, pelaku juga menghendaki akan akibat yang timbul, atau pelaku juga sudah dapat membayangkan akan akibat nanti timbul. Perbedaan kedua teori ini dalam hal akibat dari keadaan yang menyertai, walaupun dalam praktek penggunaan teori ini sama. Corak atau bentuk kesengajaan. Kesengajaan dengan maksud bertujuan objek dolus directus untuk mencapai tujuan, yaitu bentuk kesengajaan yang paling sederhana di mana perbuatan pelaku ditujukan untuk menimbulkan perbuatan yang dilarang pelaku menghendaki perbuatan tersebut serta akibatnya. Contohnya seperti A menempeleng B dengan maksud agar B merasa sakit dan kapok untuk tidak berbohong lagi. Dua, kesengajaan dengan sadar kepastian atau keharusan. Dalam hal ini, perbuatan menimbulkan dua akibat, yaitu yang pertama, akibat yang memang dituju oleh si pelaku, yaitu dapat berupa delik sendiri, dilakukan sendiri, dan dapat berupa penyertaan. Akibat yang kedua, akibat yang tidak dikehendaki, tapi merupakan keharusan dalam tujuan, sehingga akibat ini pasti tadi timbul. Contohnya A hendak membunuh B dengan menembakkan pistol, sementara B sedang duduk di balik kaca restoran. Penembak terhadap B pasti akan memecahkan kaca milik restoran itu. Ada pecahnya kaca, ada kesengajaan dengan sadar keharusan dari pelaku. Ketiga, kesengajaan dengan sadar kemungkinan bersyarat atau dolus yang tulis noteworthy object. Adanya keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi. Contohnya Ares Kuetar di kota Wijen, negeri Belanda. Teori apa boleh buat atau Inkaufmann Theory of the Kaufman Theory. Dalam perbuatan ini, keadaan batin si pelaku terhadap perbuatannya adalah berikut. Akibat itu sebenarnya tidak dikehendaki. Bahkan pelaku benci atau takut kemungkinan timbulnya akibat tersebut. Akan tetapi meskipun demikian, ia menghendaki. Namun apabila keadaan akibat itu muncul, apa boleh buat? Hak itu diterima juga. Ini berarti pelaku berani memikul resiko. Sifat kesengajaan. Kesengajaan berwarna atau objek dolus malus, yaitu sengaja melakukan perbuatan. Dolus malus berarti sengaja untuk berbuat jahat. Jadi kesengajaan perlu ada kesadaran dari pelaku terhadap perbuatan yang dilarang. Dengan kata lain, kesengajaan berarti kesadaran dari si pelaku terhadap perbuatan melawan hukum. Atas dasar itu kesadaran menjadi syarat untuk dapat dipidanakan pelaku. Ajaran ini sudah tidak dianut lagi karena memberikan beban yang berat kepada penuntut umum dan terutama hakim. Yang kedua, kesengajaan tidak berwarna. Untuk dapat dipidana, pelaku cukup hanya menghendaki perbuatannya dan tidak diharuskan mengetahui atau menyadari bahwa perbuatan dilarang dan diancam dengan pidana. Ajaran ini dianut oleh undang-undang hukum pidana dalam pelaku asas leg dura sedita stricta, yaitu dengan diundangkannya hukum pidana, maka setiap orang dianggap mengetahuinya. Oleh karena itu, peraturan yang berlaku dan diundang-undangkan.
Sekian review materi pertemuan ke-10 materi hukum pidana yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.